Jaksa dari Sulawesi Selatan berdiri depan DPR. Kamu yang maling katanya. Saya kedatangan tamu terhormat, orang yang bertahun-tahun kami bertandem dalam banyak versi. Hari ini beliau menjadi seorang menteri utama. Kalau di dalam sistem pemerintahan kita adalah Menko. Saya kedatangan Profesor Mahfud MD. Prof, terima kasih. Mas Akbar. Ini datang ke forum kami yang kecil dan biasa-biasa saja ini. Alhamdulillah, tapi kelihatan bagus kalau di ya. Kalau sudah di itu. Iya, ini kadang-kadang kalau kamera itu tapi ya. Apa namanya? Bagus gitu. Iya, ini kita tempat kumpul-kumpul teman-teman ada Nagara Institute di sini, Prof. Gitu. Oh, ya. gitu. Iya. Berapa orang timnya di sini? Iya, banyak sih sebenarnya, Banyak, tapi banyak yang diambil oleh pemerintah gitu. Jadi ini kayaknya seleranya Nagara Institute sama dengan selera pemerintah. Tempat pembibitan berarti. Iya, kajian kita di sini menyangkut dengan demokrasi, khususnya oligarki dan dinasti. Tapi apapun namanya, saya sangat mengapresiasi Pak Menko masih menyempatkan diri untuk berbicara dengan publik pada ruang-ruang kecil seperti ini. Karena Anda teman lama, meskipun lebih junior tapi teman. Iya, Prof. Maka begitu ada kontak ini Mas Akbar, ayo saya Oh iya, Prof. Saya ingin memulai dengan data, tolong ditampilkan. Ini adalah catatan di ruang publik bahwa kualitas demokrasi kita itu pada tahun 2020 itu agak menurun 18 poin. Ya. Kalau sebelumnya 6,48, sekarang menjadi 6,30 menurut The Economist Intelligence Unit. Kemudian pada riset yang lain, survei indikator, September 2021 itu ada 44,1% yang tidak puas pada pelaksanaan demokrasi. Kemudian responden 52,1%, responden merasa takut dalam berpendapat, berekspresi, berkumpul dan berserikat. Ini menurut versi LP3ES. LP3ES ya. Responden menganggap undang-undang ITE sebagai ancaman kebebasan berpendapat dan berekspresi. Menurut SafeNet ada 51,4%. Apa yang ingin Pak Menko sampaikan dengan catatan di ruang publik ini? Ya, saya mulai dengan dulu bahwa ya itulah persepsi masyarakat yang tidak bisa dihindari dan persepsi masyarakat itu kan dipotret dari situasi ketika itu. Jadi kalau ini dibahas juga nih di sidang kabinet. Jadi Pak Jokowi itu mengatakan ini soal persepsi, bukan soal benar salah, tetapi persepsi publik itu harus menjadi perhatian kita. Di samping itu terkadang kan misalnya seperti demokrasi tadi turun, kalau saya baca begini. Pertama ya memang situasi pandemi kadangkala menyebabkan tindakan harus diambil secara sepihak dan cepat, kemudian menimbulkan masalah di bawah. Lalu yang kedua ya memang fokusnya itu demokrasi kan sebenarnya tidak hanya pada pemerintahan ya. Kadangkala di tengah masyarakat kalau bicara demokrasi sendiri kadangkala terjadi anarki, terjadi teror di antara sesama masyarakat. Semua itu kan menjadi persepsi publik. Di mana nih negara mengaturnya seperti itu. Tapi ya menurut saya ya wajar lah. Artinya kita terima sebagai fakta dan ya Pak Presiden ketika itu mengatakan cobalah ini kan soal persepsi. Bagaimana kita buat kesan kepada publik itu bahwa yang sebenarnya bukan seperti itu gitu. Artinya kita masih bisa sebenarnya berbuat lebih baik manakala kita menunjukkan performansi gitu secara lebih baik. Performansinya saja mungkin kinerjanya memang perlu diperbaiki. Oke lah sebagai fakta diterima penilaian masyarakat. Iya.
Itu kan jauh lebih baik ya daripada kita dulu nggak pernah punya survei seperti ini kan. Semuanya harus dianggap baik kan. Sekarang setiap orang bisa survei dirinya sendiri juga dipasang gitu kan. Artinya itu kan bagian dari kemajuan. Masyarakat berhak untuk mencari sebuah parameter tentang mengukur tentang dirinya di hadapan negaranya, di depan masyarakatnya kira-kira. Salah satu kegembiraan banyak orang, Prof, termasuk saya, ketika Anda masuk ke kabinet adalah harapan kita bahwa setidaknya ada satu orang pembantu presiden, pembantu utama presiden, yang akan bisa memberikan sebuah perimbangan, penyikapan, perimbangan pandangan, perimbangan sikap dalam hal kebijakan-kebijakan negara. Yang saya maksud dia begini, orang memahami Pak Prof itu kan sebagai manusia akademis. Iya. Nah, ketika masuk pada ruang politik, maka kemudian itu akan berdampak nantinya. Pertanyaannya kira-kira begini, apakah pandangan masyarakat itu masih berlaku atau masih terjadi pada diri seorang Profesor Mahfud MD? Kalau pandangan masyarakat tentu nanti ya sendirilah masyarakat menilai. Orang kan punya survei-survei. Tapi kalau pertanyaannya apakah seorang Mahfud MD masih melakukan itu, tentu sejauh yang bisa saya lakukan. Artinya begini, kalau di sidang kabinet misalnya saya pasti berbicara kalau ada sesuatu yang harus saya katakan untuk kebaikan pemerintahan. Tetapi bahwa itu etika pemerintahan ketika sudah diputuskan, karena masing-masing kan punya pendapat orang gitu. Ketika sudah diputuskan ya kita harus laksanakan bersama dan jangan katakan saya tidak setuju dengan itu. Ya, pokoknya itulah keputusan pemerintah. Hal itu misalnya terjadi di saat-saat pandemi ya, ketika kita di antara para pembantu presiden itu pada awal-awalnya kan punya konsep sendiri-sendiri kan tentang lockdown, bahwa itu tidak boleh, ini harus begini, begitu, gitu kan beda-beda. Setiap Menko juga punya semangat sendiri dari sudutnya masing-masing. Saya dari sudut keamanan, hukum, ketertiban, tapi ada yang ingin cepat, ini ekonominya gimana, ini masing-masing punya sudut. Nah di sidang kabinet kita bicara, saya ikut bicara tentang apa yang harus dilakukan. Nah ketika satu pembicaraan itu sudah terjadi perbedaan, alternatif berbeda, maka presiden ambil keputusan. Saya begini, nah di situ baru kita harus ikut lah, karena ini kan etika pemerintahan juga, kalau sudah diputus ya harus ikuti gitu. Dan begini, dulu orang kan sering mengatakan apakah pemerintah itu mengambil proses-proses yang scientific academic untuk pengambilan keputusan. Iya gitu, karena begini, seperti Bappenas itu kalau rapat misalnya membawa data angka tentang tren, Menteri Keuangan sama, kemudian narasumbernya disebut, sesuatu yang akan diputuskan misalnya masih bicara dulu dengan ITB, dengan UGM, dengan apa itu dibawa semua ke sidang kabinet. Sehingga misalnya tudingan bahwa waduh pemerintah tuh asal rapat lalu memutuskan, itu enggak juga. Datanya lengkap, data ilmiahnya lengkap. Kita punya BPS dan sebagainya. Jadi ya begitu. Tetapi kan kita itu enaknya kalau Pak Jokowi itu kan dengar semua kan, dengar gitu. Yang mana, ada lagi yang berbeda gitu, baik saya putuskan, kalau tidak ada yang sama ini keputusannya. Nah itu yang, lalu di situ etika semua pejabat, termasuk saya yang tadi, yang punya sikap mestinya profesional, ya mati-matian, itulah keputusan pemerintah kan begitu. Karena toh pemerintah kan tetap harus ngambil putusan ngambil keputusan dengan segala risikonya, bahwa ada pro kontra itu iya. Sama juga dengan dulu Mas ketika ribut-ribut di awal pandemi lah ya, tahun 2020. Kalau itu waduh, itu kontroversinya di tengah masyarakat kan macam-macam, ahli agama berbeda. Kita sudah konsultasi ke Majelis Ulama, sudah memberitahu pandangan agama, tapi masih ada juga yang tidak gitu. Mau bikin lockdown apa tidak, itu perdebatannya antara sosiolog, antara dokter, semua berbeda-beda.
Termasuk ketika pada waktu itu Mas yang saya ngeri kalau saya bayangkan sekarang, ngeri banget. Bagaimana pada saat pandemi baru mulai itu kan? Ya Maret April lah 2020. Iya Maret April gitu. Kita kan waktu itu tiba-tiba terserang, lalu masker tidak ada, disinfektan tidak ada, kita mau beli tidak ada. Di mana-mana tidak ada, sudah diborong orang mau beli mahal, orang mau keluar takut dan sebagainya kan. Lalu kita mau beli ke luar negeri juga rebutan dengan negara-negara besar, kita kalah. Kita hanya waktu itu punya satu pabrik masker di Tangerang. Itu sebelum kita kena, Korea sudah kena duluan, sudah antisipasi, dia borong semua tuh. Yang dari kita? Iya, borong ke sana, ketika kita butuh tidak ada, kita butuh tidak ada. Apa yang terjadi? Kita tanya ke pabrik, itu gimana? Sudah Pak, ini sudah semua mau dikirim. Udah, telepon ke Korea, kita minta dibuatkan. Anda mau jual berapa di Korea? Mahal kita beli di sini, bayar kita. Begitu paniknya waktu itu. Obat juga tidak ada kan waktu itu. Obat yang dikatakan vaksin, orang rame, ini berbahaya. Obat juga orang tidak dapat obat dan sebagainya. Nah, sementara orang sudah mulai berjatuhan. Nah, disitulah kemudian di sekitar bulan Mei, Juni itu Pak Jokowi kan berseru, ayo masyarakat ayo bangkit. Bikin home industry, bikin masker, bikin kreasi semua. Nah, disitulah kemudian masyarakat tumbuh, termasuk misalnya orang membuat perusahaan-perusahaan baru, mengimpor obat, termasuk PCR, dan itu kan pada saat-saat itu memang itu diserukan oleh Presiden. Nah, saya membayangkan pada waktu itu, dan saya selalu membandingkan itu, misalnya seorang bupati di Panajem, Panaser Utara itu kan, ketika sedang panik kayak gitu, dia kan membeli masker satu box itu 500.000 untuk rakyatnya. Nah, sekarang itu dipersoalkan. Dipanggil oleh DPRD, ini markup dan sebagainya. Padahal saat itu mau beli 500 saja susah. Nah, sekarang lalu diukur dengan harga sekarang, ketika masker orang sudah bisa dapat di mana-mana. Kalau kita berkunjung ke setiap tempat udah kayak masker. Dulu mau beli tidak ada waktu itu. Begitu waktu itu ya, mengerikannya lah waktu itu. Ya, ya. Ini kan pemerintahan Jokowi, Prof, fokusnya adalah pertumbuhan ekonomi. Ya. Begitulah seharusnya sebuah pemerintahan kan. Tapi dalam konteks kita, pertumbuhan ekonomi ini tidak bisa berdiri sendiri. Dukungan politik dalam hal ini, keamanan politik, kestabilan politik itu harus terjaga. Kita pengen tahu itu Prof. Sebenarnya itu bagaimana formulasi Prof sebagai Menko menyokong target-target Presiden ini. Bagaimana menjaga ini? Terutama kita lihat ya, bagaimana kemudian sergapan politik yang dihadapi oleh pemerintahan ini luar biasa juga sih menurut saya gitu. Iya. Gini, menurut undang-undang, saya ini seorang Menko. Menko itu sebenarnya tidak punya satu kewenangan eksekusi yang langsung, kemudian tidak punya juga kewenangan yang sifatnya strategis sendiri, sifatnya koordinator aja. Nah, ini tidak mudah, tetapi alhamdulillah kami kompak di dalam isu-isu keamanan misalnya. Ya kita terus koordinasi dengan polisi, dengan BIN dan sebagainya. Kita tetap minta bahan. Saya selalu bertanya kepada menteri kalau ada satu isu yang mungkin menjadi kontroversial. Saya tanya ke menteri yang bersangkutan, kita perlu rapat enggak atau cukup Anda dengan saya gitu aja. Sehingga keamanan menurut saya masih cukup lumayan bagus ya. Mungkin penegakan hukum ya agak turun. Tetapi saya melihat begini loh, penegakan hukum sekarang itu ya tidak jelek-jelek amat, di atas 50 ya. Ketika saya dipanggil Pak Jokowi menjadi Menko itu, saya diberi data. Pak Mahfud, tugas Anda sebagai Menko, ini loh indeks demokrasi, kemudian indeks persepsi korupsi. Penegakan hukum pada waktu itu 48. Nah, selama saya di sini rata-rata 51. Kita ada datanya, coba tampilin. Ada berapa? Nah ini tingkat kepuasan masyarakat pemerintahan Jokowi jilid 2 berdasarkan bidangnya. Ini lucu nih.
politik dan stabilitas nasionalnya tertinggi. 64,1%. Ya. Tetapi penegakan hukumnya terendah. Meskipun memang di atas 50% gitu ya. Ini kita harus membacanya seperti apa nih, Prof? Ya, saya selalu membaca kalau kayak gini persepsi masyarakat. Oke. Karena ini sebuah persepsi ya begitulah, kita terima itu sebagai persepsi. Ya tentu kita harus perbaiki. Kalau saya membaca di penegakan hukum misalnya, kan penegakan hukum itu tidak hanya di pemerintah, kan itu soalnya. Kalau hukum itu, kalau kita berhukum kan ada 3, ada membuat, ya, ada yang melaksanakan, ya kan, ada yang mengadili. Nah terkadang kita itu tidak ketemu penilaiannya dengan yang membuat misalnya, ya kan. Misalnya kita ingin begini, lalu yang membuat partnernya tidak setuju gitu, lalu menimbulkan kegaduhan atau diveto di sana, tidak tiba-tiba sesuatu tidak bisa masuk untuk dibahas, itu kan menimbulkan persepsi. Ya dalam berhukum itu kenapa sih mau buat hukum gitu aja kok ribut, kenapa sih buat hukum gitu kok bisa taruhlah kalau di dalam tanda petik menimbulkan persepsi kong kali kong. Nah belum lagi kalau kita bicara pengadilan, orang marah kenapa sih para koruptor itu selalu di courting gitu, loh kita kan tidak boleh masuk ke sana, dan itu bagian dari persepsi itu. Maka terbaca di sini. Iya, bagian dari persepsi itu pada kesimpulannya. Ketika orang ribut, loh itu koruptor kok disunat hukumannya dari 12 tahun jadi 6 tahun. Ada yang sebenarnya seharusnya belum bebas diberi pengampunan sehingga langsung keluar, itu kan banyak sekali. Tapi kan itu di luar kita. Kalau dalam berhukum kita tidak boleh masuk ke sana kan, eksekutif. Maka terbacanya seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Misalnya KPK misalnya diserang banyak orang, kan tetap menjadi bagian penilaian dari penegakan hukum kan, meskipun itu bukan kita gitu. Nah, dan penilaian sendiri, serangan terhadap KPK sendiri mungkin lebih pada peristiwa yang sebenarnya bukan pada penegakan hukumnya sendiri, pada ketidakpuasan orang pada proses kelembagaannya kan, selalu dikritik di situ. Padahal kalau saya lihat ya sebenarnya tidak jelek-jelek amat juga kalau mau berbanding tanpa melihat orangnya siapa gitu ya. KPK tahun sekian, KPK tahun sekian, sama aja. Terutama yang sekarang ini yang saya lihat misalnya ada penyelamatan uang negara dari potensi korupsi 592 triliun. Apa itu artinya? Artinya sebelum orang membelanjakan uang sudah ditegur oleh KPK, kamu kenapa kok anggarannya 15 miliar? Itu yang kami dulu inginkan. Kan saya pernah di Komisi 3, Prof. Gitu seperti itu sebenarnya. Itu yang kita sebut dengan pencegahannya. Pencegahan, iya. Dan itu sudah dilakukan sekarang. Tahun-tahun dulu enggak ada yang begitu. Aksi laporan, ya. Dulu selalu penindakan. Nah yang sekarang juga kan sama aja ya. Yang OTT, menteri itu di tahun pertama sekarang. Zaman dulu OTT menteri itu kan sudah tahun ketiga, keempat. Sekarang tahun pertama udah 2. Periode kedua Jokowi. Iya. Gubernur, bupati, DPRD, DPR sendiri masuk semua gitu. Dan pemerintah coba ya berani motong tangannya sendiri kan. Jiwasraya itu. Ya kan BUMN, kan biasanya diam-diam aja lah. Kita ndak becus, tapi waktu itu kita bawa pengadilan Asabri gitu. Silakan bawa ke pengadilan, Garuda juga misalnya, sudah. Nah kita coba hal yang seperti itu, belum memuaskan iya, karena Mas Akbar pasti tahu ranjau-ranjau, ranjau-ranjau itu kan. Kalau kita mau ke sana bentur ini, lewat sini dulu, bentur sini. Taruhlah, saya selalu memberi contoh begini, kasus Nazarudin, ya, meskipun lama. Tetapi itu kan waktu itu sudah disebutkan oleh KPK. Ada 32 kasus lain yang bersama kasus ini. Kaitan-kaitannya. Tapi kan bahkan waktu itu saya pernah diundang oleh KPK. Waktu itu Pak Ruki menjadi pejabatnya. Saya kan protes. Itu katanya Nazarudin itu kasusnya banyak. Kenapa kok hanya satu? Yang lain mana? Berarti ini ada yang disembunyikan gitu. Saya ketemu Yulianis pencatatan Nazarudin. Apa betul itu? Betul ini gini. Orang ini yang terlibat ini. Saya diundang ke KPK. Bapak, karena Bapak, saya tanya ke Presiden waktu itu bikin surat, karena saya bukan menteri, bikin surat tembusannya ke
ke KPK terus mendisposisi agar dijawab, Presiden mendisposisi dijawab oleh KPK, saya diundang. Wah ngeri loh itu, ini Nazarudin, anggota DPR-nya ini yang nerima tanggal sekian, menteri tanggal sekian, dirjen tanggal sekian, ada lengkap sih, lengkap, jadi betul itu korupsinya luar biasa. Saya punya seluruh data itu. Punya ya? Iya. Misalnya kalau mau membuka ini, ya kan, sulitnya kan gini, misalnya. Si A nerima nih dari Nazarudin, tapi untuk membuktikan si A bawa ke pengadilan, Anda harus buktikan dulu si C. Untuk membuktikan C, Anda harus tahu si D. Dan seterusnya. Itu sebabnya lama, kata KPK. Waktu itu zaman Pak Ruki Indrarto Siniarjo waktu PLT kosong itu saya diundang ke sana. Ya sifatnya rahasia. Ini jangan dibuka. Saya tahu semua lah. Saya tahu ini menteri siapa, menteri apa, dirjen apa, rektor mana, ya dapat ada catatannya sih. Punya ya? Dari tahun anggaran 2006 sampai 2010 lengkap. Iya, ya berapa kan? kementerian, di berapa provinsi, di berapa kabupaten. Ngeri loh. Sampai tanda bukti penerimaan dari Yulianis itu ada. Betul. Jadi ternyata Prof juga sudah mendapatkan itu. Iya. Bukan mendapatkan, saya tidak dapat, tapi ditunjukkan. Iya. Tidak boleh dicatat. Kalau Anda anggota DPR memang lincah, dapat ya. Saya tidak dapat. Tapi saya ditunjukkan ini Pak. Gimana kalau Bapak jadi KPK, cara menyelesaikan ini gitu. Saya tahu ini, tapi secara hukum kan ini tidak bisa diambil sebelum ini selesai nih, gitu. Wah ngeri ya bilang. Saya ingin menarik Prof Mahfud sedikit agak ke belakang. Ini menyangkut dengan keberadaan Prof di kabinet Jokowi. Dulu di pemerintahan Gus Dur kan Prof kan Menteri Pertahanan. Iya, Menteri Pertahanan. Okay. Itu mitranya itu adalah yang otoritas keamanan kan, TNI segala macam gitu. TNI, Polri. Ya, sekarang kan Prof sebagai Menko, bahkan lebih tinggi dari lebih itu. Tinggi ya. Yang notabene juga adalah mitranya itu juga. Iya. Tapi kan di masa itu memang kekuatan Gus Dur kekuatan politik Gus Dur tidak sebesar sekarang. Tapi kan partainya itu partai pemenang pemilu, bukan pemenang pemilu. Bukan pemenang pemilu. Iya, dan kemudian posisinya agak riskan lah. Sekarang Pak Prof itu ada di pemerintahan di mana kekuatan politik Pak Jokowi itu sangat kuat. Kita bisa lihat di parlemen 82%. Tapi Prof Mahfud itu bukan bagian dari kekuatan politik itu. Bagaimana Prof menempatkan diri dalam konstelasi seperti ini gitu? Dalam tugas-tugas yang maha berat sebagai Menko. Dalam komunikasi saya dengan para menteri, dengan Panglima dan kepala lembaga badan sangat-sangat baik, lancar lah gitu. Tapi saya tahu ada bagian-bagian tertentu dari tugas itu di mana saya tidak bisa masuk. Karena undang-undangnya itu yang bicarakan, misalnya Menteri Hukum dan HAM punya wewenang ini, gitu. Panglima punya wewenang ini punya wewenang ini. Ketika terjadi sesuatu di sini, saya itu hanya mengkoordinir aja. Karena kalau masuk ke sini saya tidak bisa menurut undang-undang. Taruhlah misalnya, saya mau membahas tentang undang-undang ITE. Itu kan kewenangannya tuh ada di Kemenkominfo, gitu. Nggak bisa saya membahas tanpa mengajak dia. Dan dia sendiri udah punya program-program yang mungkin sebelumnya kita tidak tahu, gitu. Sehingga di situ memang terkadang melihat itu gimana sih Menko-nya kok misalnya diam terhadap itu. Karena ini sebenarnya sudah ada masing-masing. Kalau menurut undang-undang Menko itu kan sebenarnya hanya koordinator, tidak punya kewenangan yang diberikan langsung undang-undang. Tidak ada undang-undang tentang Kemenkoan kan misalnya. Iya kan? Tapi kalau undang-undang tentang HAM itu sudah ada. Undang-undang tentang pembentukan hukum sudah ada dan sebagainya. Itu masing-masing. Nah disitulah fungsi koordinator sebenarnya. Sehingga tidak bisa langsung eksekusi, terutama dalam bidang-bidang polhukam. Kan ada masalah-masalah yang sebenarnya sifatnya rahasia gitu ya. Dan saya tahu misalnya data gerakan namanya Densus misalnya. Saya tahu bahwa kalaupun saya panggil itu tidak boleh saya menanyakan sesuatu yang sedang berjalan. Kalau itu bocor hancur semua kan gitu. Sehingga saya nyatanya secara umum aja, berjalan baik enggak, apa trennya gitu. Saya terus koordinasi.
Dengan Polri juga begitu. Bahkan saya juga jarang misalnya memanggil pejabat eselon 1 tanpa meminta izin dari bukan izin, saya beritahu tolong disuruh menghadap saya, Kabar Eskrim. Saya perlu ini. Jadi saya beritahu kalau manggil langsung bisa jadi masalah kan, secara psikologis paling enggak. Sama ke Jaksa Agung, saya ingin ketemu ini, ke Panglima juga saya ingin ketemu ini, ditugaskan gitu. Tapi lancar sekali, enggak pernah ada masalah. Iya, tapi kemudian kalau begitu situasinya, mereka bisa mengambil keputusan tanpa harus meminta pertimbangan seorang Menko ya? Oh, bisa, memang tugasnya begitu, kan ada rapat kabinet, ya kan, keputusannya begini, kita kan mengkoordinator aja. Kalau ada benturan, misalnya, yang satu terlalu maju, ini lambat, saling menghambat, baru kita ambil, gitu. Misalnya penyelesaian terhadap perompakan orang, penculikan orang di laut itu kan, kadangkala tidak mudah loh. Secara militer kita bisa begini, tapi misalnya, ntar dulu Menteri Luar Negeri ini harus diplomasi gitu. Itu kan harus ketemu juga bagaimana keputusannya. Ada satu peristiwa di laut misalnya ya. Gimana nih, gempur aja. Kalau tentara biasanya kan udah gempur aja dulu gini. Tapi ntar Pak, gitu kan. Menteri Luar Negeri ini kita masih bicara di tingkat diplomasi. Nah kita panggil semua gitu. Kalau enggak kan bisa kacau balau. Lalu saya atas nama perintah lu bicara, ini arah kita ke sana gitu. Arah kita ke sana. Mas Akbar tahulah sekarang sedang rame misalnya di Laut Natuna dan sebagainya, kan ada masalah di situ. Ada pendekatan militernya gimana, hukumnya gimana, kemudian diplomasinya bagaimana. Itu harus sinkron betul, karena kalau sini bergerak terus sana ke sana itu kacau kan. Lah ya, itu yang saya mau tanyakan, Prof. Maksud saya gini, dalam hal pengkoordinasian tentu saja akan selalu bagus, supaya tidak tabrakan gitu ya. Tetapi kalau kemudian masing-masing menteri, sektor, tiba-tiba muncul egonya dan kemudian mengambil keputusan sendiri yang ternyata tidak sinkronis dengan kebijakan pemerintah secara menyeluruh, risikonya bagi seorang Menko itu apa, Prof? Nggak ada risiko yang saya tidak merasa bahwa itu terjadi selama saya itu misalnya menteri jalan sendiri dan sebagainya, bahwa terjadi sesuatu di situ di dalam, ya taruhlah misalnya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat, kebocoran anggaran, itu kan saya tidak bisa masuk. Tetapi apa yang akan dilakukan, itu kan ada sidang kabinet. Pak Jokowi itu rajin sekali sidang kabinet, ada rapat terbatas, rapat internal, rapat paripurna, sering kali dan ada jadwalnya. Dari situ kita saling memutuskan, lalu presiden mengatakan saya minta ini, gitu. Misalnya yang sekarang terjadi ini, presiden saya ini kok sering bicara ya hak asasi manusia, agar pelanggaran HAM tuh dibawa ke pengadilan gitu. Tapi Anda enggak tahu bahwa di situ ada kesulitan besar. Ya. Komnas HAM menyatakan ini terjadi pelanggaran HAM. Keputusannya begitu, dan itu ada pro justia menurut hukum, kan ini harus ditindaklanjuti. Jaksa Agung bilang enggak bisa. Itu buktinya mana? Itu hanya kesimpulan gitu. Terus sampai bertahun-tahun kan. Akhirnya presiden kemarin itu sudahlah dibawa ke pengadilan, karena itu menurut undang-undang kalau HAM yang Komnas HAM yang bilang kita bawa ke pengadilan. Nanti biar hakim yang memutuskan gitu. Nah, sekarang masuk nih yang Paniai gitu sudah masuk ke penyidikan. Nah, seperti itu kalau dibiarkan dibawa kan enggak jalan. Saya datang ke presiden, Pak ini enggak bisa karena Jaksa Agung ini profesional, atas nama profesionalitas, dan itu benar. Kalau buktinya enggak ada, korbannya sudah enggak ada, hanya menyimpulkan bahwa ini terjadi pelanggaran HAM, pelakunya siapa enggak disebut misalnya, kan enggak bisa Pak. Terus gimana? Ya biar selesaikan di luar pengadilan aja pakai KKR gitu. Apa enggak bisa diselesaikan pengadilan? Bisa Pak, artinya katakan bahwa inilah teman Komnas HAM, lalu kita usahakan bukti sekuat-kuatnya serahkan ke pengadilan. Dan kita sudah pernah loh, 34 orang dibebaskan semuanya. Kenapa? Karena kita ikut Komnas HAM. Bahwa ini harus bawa ke pengadilan. Yang kasus Timur Timur itu.
34 tersangka semuanya bebas. Yang dihukum hanya 1, itu pun di tingkat PK dibebaskan lagi. Nah, karena soal pembuktian pelanggaran HAM berat, bukan kita tidak mau. Ada masyarakat juga tidak ngerti bedanya pelanggaran HAM berat dan kejahatan berat. Ya kan? Kalau misalnya kita melihat ada seseorang membunuh 10 orang di Cincang gitu kan, itu kejahatan, bukan pelanggaran HAM berat. Nah, tapi orang tidak ngerti bahwa secara hukum antara kejahatan berat dan pelanggaran HAM berat itu beda. Pelanggaran HAM berat itu mungkin hanya ada orang 2 dibunuh, tapi itu dilakukan secara terstruktur oleh pejabat, ya, untuk karena misalnya perlindungan politik atau apa, tembak sembarangan gitu. Nah, itu meskipun hanya 2, mungkin yang mati 1 dari yang 1 cacat, itu pelanggaran HAM berat. Yang 10 ini kejahatan namanya, kriminal. Coba tampilkan pelanggaran HAM berat di masa lalu. Ini Ya. yang diminta diselesaikan gitu ya. Ya. Yang mana yang pelanggaran berat, yang mana kejahatan HAM? Oh, enggak ada pelanggaran HAM. Ini semua pelanggaran HAM berat karena ini dari keputusan Komnas HAM. Komnas HAM. Keputusan Komnas HAM itu mengatakan, undang-undang itu, setiap peristiwa yang dianggap pelanggaran HAM berat itu diputuskan oleh Komnas HAM. Nah, saya minta maaf memberi contoh meskipun ini sedang berjalan. Misalnya kasus pembunuhan di 50 km. Kilometer 50. Kilometer 50 Cikampek itu. Orang mengatakan itu pelanggaran HAM berat. Oke, saya bawa ke pengadilan, pelanggaran HAM berat. Mana buktinya? Komnas HAM-nya bilang bukan. Kan tidak bisa kita mengatakan pelanggaran HAM berat kalau Komnas HAM bilang tidak. Karena Komnas HAM tidak melihat di situ, tidak menemukan adanya tindakan yang terstruktur gitu. Sesudah dicari bukti tindak terstruktur, direncanakan bahwa akan dibeginikan gitu, enggak ketemu. Sehingga ketika timnya Pak Amin Rais datang kepada saya, oke, kita bawa ke pengadilan, tapi ini Komnas HAM-nya. Menurut undang-undang harus Komnas HAM yang mengatakan pelanggaran HAM berat, dan undang-undang yang mengatakan begini dulu kan zamannya Pak Amin Rais, saya bilang. Mas Faisal masih ingat enggak? Ketika masalah pelanggaran HAM berat itu terjadi juga di tahun 2006. Jaksanya Pak Abdurrahman Saleh. Iya kan? Almarhum. Saya anggota DPR. Oke. Ya. Diajukan pelanggaran HAM berat itu menurut undang-undang, ya, untuk yang terjadi nih sebelum tahun 2000, untuk yang terjadi sebelum tahun 2000 itu harus diputuskan oleh DPR. Abdurrahman Saleh waktu itu bilang ini DPR-nya tidak memberi rekomendasi karena buktinya tidak ada. Seperti tahun 65. Siapa yang mau jadi tersangka? Ya kan? Tahun Petrus, siapa yang mau jadi tersangka? Penculikan aktivis misalnya. Penculikan aktivis itu sudah diadili, ya kan? Terus yang mana? Sehingga pada waktu itu ribut kan, ya, masih ingat ketika Abdurrahman Saleh dituding lah oleh seorang anak anggota DPR, Abdurrahman, Anda ini dulu sebelum jadi jaksa agung kita harapkan agar menindak itu, kok enggak berani. Anda ini seperti ustadz di kampung maling. Wah, itu ada jaksa. Jaksa dari Sulawesi Selatan berdiri depan DPR. Kamu yang maling katanya. Kasus Komnas HAM yang enggak selesai-selesai. Kami dibilang maling karena enggak bisa menyelesaikan kasus HAM ini. Gitu. Buktinya gimana? DPR-nya waktu itu enggak berani. Sampai sekarang enggak berani DPR. Sampai sekarang pun hukumnya Komnas HAM itu DPR yang menentukan. Saya bilang, kenapa sih selama ini kita kok didesak-desak, kok pemerintah terus yang didesak? Kan menurut undang-undang itu harus DPR. Iya kan? Yang memutuskan keputusan Komnas HAM bahwa itu pelanggaran HAM berat, DPR yang harus minta memutus ini buktinya, ini proses ini gitu. DPR sampai sekarang tidak berani, padahal DPR juga yang buat undang-undangnya. Prof, saya mau mengikuti alur pembicaraan ini. Menarik ini. Setidaknya untuk kasus pelanggaran HAM berat ya. Kalau memang ternyata mau diselesaikan dan itu harus membutuhkan DPR. Kenapa tidak dilakukan sekarang? Karena ini kan pemerintahan Pak Jokowi setidaknya sekarang ini kan sangat kuat. 82% dengan masuknya PAN itu. Apa yang menjadi hambatan lagi kalau kayak gitu ceritanya? Hambatannya, bukti-buktinya tuh enggak ada. Oke. Gimana? Misalnya tuh 65 yang Anda tulis tuh.
ketika mau diadili, terus siapa pelakunya? Taruhlah tahun 65 Orde Baru sudah dijatuhkan. Pelaku-pelakunya kalau kriminal waktu itu sudah dilakukan melalui Mahmelub, Mahkamah Militer Luar Biasa. Terus bagaimana? Siapa mau jadi pelakunya? Itu dari sudut prosedur hukum, itu sangat tidak mungkin. Tapi itu kan sangat politis ya tahun 65. Ada jalan KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Itu tidak mudah juga. Karena pada waktu itu ketika misalnya ada harus kita rukun, pemerintah ngakui dan pemerintah harus minta maaf. Oh, enggak setuju orang. TNI misalnya. Enggak, apa? Kami minta maaf. Kami kalau dulu tidak melakukan itu, kami yang dibunuh. Dan itu NU juga di Jawa Timur tuh, Gus Dur sih agak lunak. Tapi orang-orang ini loh, yang harusnya minta maaf tuh PKI, bukan kami. Begitu kan di setiap perdebatan itu. Sehingga tidak selesai-selesai juga gitu. Nah sehingga saya berpikir ya udahlah, untuk apa sih orang rakyat sudah lupa itu semua dan saling maaf itu sudah terjadi dengan sendirinya atau anak-anak yang taruhlah keturunan PKI gitu sudah boleh bekerja di mana-mana dan tidak ada lagi sekarang bersih lingkungan untuk jadi ini itu sudah tidak diurus lagi apakah dulu PKI apa tidak. Kalau ini dibuka lagi marah. Tapi saya menjadi tidak yakin, Prof. Tidakkah soal PKI itu masih selalu diangkat oleh beberapa pihak, terutama setiap bulan September ya? Berarti kan bagi sebagian masyarakat kita nggak bisa diselesaikan, tidak bisa diselesaikan begitu saja. Justru itu, tidak bisa menyelesaikan itu. Secara KKR juga, kalau kita mau mengatakan, ayo kita angkat yang kebenarannya, gitu. Nggak bisa, itu PKI memang jahat, kan begitu, selalu muncul setiap September. Iya kan? Terus kita gimana menyelesaikannya? TNI sendiri terus terang, TNI sendiri itu misalnya dengan cara-cara jalan keluar yang menyebabkan, yang mengharuskan pemerintah harus mengakui, minta maaf dan pasti tidak setuju. Ahli sejarah itu yang ahli sejarah dari NU dari Jawa Timur langsung bereaksi. Untuk apa katanya? Bikin yang begitu-begitu, yang harus minta maaf mereka. Dulu kami yang dibunuh kok gitu. Loh, kalau begitu apa sih kok mau bicara gitu terus di lapangan sudah tidak ada apa-apa sebenarnya. Bahwa orang marah kepada PKI itu iya, bahwa orang yang menjadi korban mungkin kesenang-wenangan, kejahatan waktu PKI itu iya. Tapi marilah kita bersatu sekarang ini, semuanya mari bekerja. Bangsa ini milik kita dan kita kembali ke satu ideologi yang sama. Udah, iya kan? Ini kita sudah punya Pancasila sebagai ideologi. Nggak usahlah komunisme, itu nggak boleh. Yang terlalu kanan juga Islamisme dalam arti Islam yang formal, Islam syariat itu tidak usah, kita ketemu aja di Pancasila begitu dan semuanya terlindungi di situ. Nah itu sebenarnya kesulitannya Mas Faisal. Jadi 9, sekarang ada 13 kami pelanggaran HAM berat. Yang 9 itu tidak bisa dilacak semua tuh dari 65 sampai ke situ. Yang sedang kami masukkan sekarang ini tragedi Paniai. Nah coba lagi nih yang Aceh belum diumumkan. Baru masuk. Ada pelanggaran HAM berat di Aceh, keputusan Komnas HAM. Tapi siapa pelakunya? Ada GAM, ada milisi, ada tentara, ada polisi. Siapa yang mau diadili? Semuanya bersalah. Iya kan? Baru diumumkan nih. Baru diserahkan dan belum diumumkan. Apa sikap pemerintah? Baru disampaikan ke Kejaksaan Agung, kita belum menyikapi. Tapi gini, nah maksud saya cerita itu sebelum sikap pemerintah. Ini kalau mau diadili siapa nih? Wong 4 pihak. Seperti perang sipil gitu loh. Tapi pelanggaran HAM siapa pelakunya? Ya tentara, ya polisi, ya GAM membunuh orang juga, membunuh rakyat. Dan ada saksi-saksinya, ada pelakunya, ada yang ngaku, gitu. Kemudian milisi dan ini semua kalau diadili ya semua ini orang gitu. Jadi gimana caranya? Pada waktu itu memang itu terjadi, tidak terhindarkan. Nah itu sulitnya menyelesaikan masalah HAM berat sebenarnya. Kalau kejahatan berat sih kadang-kala masyarakat kan tidak membedakan tuh HAM berat, kemudian kejahatan berat. Ketika saya mengatakan dulu kan diketawain orang nggak ngerti. Saya bilang antara pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM itu berbeda. Kan saya bilang begitu. Itu dijadikan meme seakan lucu-lucuan. Itu Menko gimana kok pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM beda? Yang beda, yang pelanggaran HAM yang kejahatan itu namanya kriminal.
yang pelanggaran HAM yang berat inilah yang disebut pelanggaran HAM kalau di dalam terminologi hukum. Tapi kalau orang nggak tahu kan, itu kok pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM berbeda kan gitu. Saya bilang mencuri dan mencuri itu berbeda. Orang bisa ketawa. Tapi ada mencuri karena jahat, ada mencuri karena terpaksa. Itu maksudnya. Kan gitu kan. Oke, Prof, saya kembali pada kabinet. Ini Pak Jokowi ini saya nggak ngerti kata saya tepat nggak kalau mengatakan bahwa kok makin sering marah. Setidaknya makin sering menunjukkan reaksi yang tidak seperti biasanya. Dalam bacaan saya, karena kalau saya tidak salah saya cukup mengenalnya, kalau tidak salah Prof. Itu terutama pada saat keputusan MK yang terbaru ini, peristiwa politik terbaru ini. Oh, yang anu ya. Undang-undang Omnibus Law. Undang-undang iya. Cipta kerja gitu Cipta ya. kerja. Ada dua pertanyaan di situ sebenarnya. Setidaknya yang muncul di kepala kita yang berhubungan dengan penyikapan presiden akhir-akhir ini. Kira-kira presiden mengatakan begini, ini kita kerja setengah mati gitu loh. Lahirlah undang-undang ini dengan seluruh kontroversinya. Kok nggak ada yang jagain gitu loh. Maka kemudian kalahlah di Mahkamah Konstitusi. Itu satu. Yang kedua adalah pertanyaan saya kepada Pak Prof itu, penyikapan Anda berbeda dengan, agak personal memang, mantan ketua Mahkamah Konstitusi lainnya, Pak Hamdan Zulfa. Pak Hamdan Zulfa mengatakan sudah benar keputusan MK membatalkan ini. Sikapnya Pak Prof Mahfud juga sebagai mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu kita harus membacanya seperti apa, tapi kayaknya tidak sama gitu. Saya mengatakan begini, putusan Mahkamah Konstitusi ini kontroversial di dalam teorinya. Masa inkonstitusional bersyarat, tapi masih bisa masih berlaku. Tetapi apapun putusan MK itu, ini yang apapun putusan MK itu harus diikuti. Kita tidak bicara lagi ini benar apa salah nih teorinya. Putusannya berbunyi begitu ya harus diikuti. Itu yang dikatakan oleh Presiden. Ya kita hormati putusan MK. Apapun kita tidak setuju kita hormati. Dan itu berlaku sampai 2 tahun itu bunyi amar putusan MK sendiri. Tidak ada yang bisa menyatakan bahwa itu salah, tidak boleh dilakukan putusan MK. Kemarin ada, Mas Faisal, teman-teman kita itu para forum guru besar Kahmi alumni itu berdiskusi. Sama sebenarnya pendapatnya, ada Pak Yusril, ada saya dan sebagainya. Saya katakan, saya tahu ini enggak mungkin terjadi lah kalau zaman saya gitu. Oke lah, ini enggak benar, ini enggak benar. Tapi itu kan teori yang enggak benar. Konflik teori. Tapi kalau putusannya mengatakan ini inkonstitusional bersyarat, inkonstitusional kalau tidak diperbaiki dalam 2 tahun dan dalam 2 tahun berlaku, kan itu putusannya. Tidak bisa diperdebatkan. Tidak ada orang yang bisa memaksa bahwa itu harus berubah putusan itu. Sehingga saya katakan begini, kalau dalam hukum itu ya ada dalil begini, putusan hakim itu mengikat meskipun salah. Di hukum Islam juga begitu, dan dalil itu diambil dari hukum Islam dulu. Ketika hukum barat belajar tentang kaidah-kaidah usul fikih itu muncul dalil hukmul hakim yarfaul khilaf gitu. Putusan hakim itu menyelesaikan perbedaan meskipun salah, harus diikuti. Loh, kalau hakimnya salah kok diikuti? Hakimnya aja yang ditangkap. Gini, bukan Bro. putusannya. Iya, paham. Maksud saya gini, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah jalan tengah. Kita gunakan kata jalan tengah. Ya. Itu mungkin kita bisa pahami. Ya, paham ya. Tetapi tidakkah itu kemudian membuat kita juga, para pihak negara ini dalam hal ini, menjadi ambigu dalam memahami dan menerjemahkan sebuah peraturan perundang-undangan, keputusan hakim gitu. Itu tidak baik bagi kita, Prof. Iya, begini mungkin ambigunya itu. Kalau sikap ambigu dalam pengertian enggak jelas mau kemana, udah jelas pemerintah bahwa putusannya seperti itu kita ikuti, kita perbaiki dalam waktu 2 tahun, itu sudah jelas. Bahkan sudah masuk ke DPR, akan diselesaikan dalam waktu secepat-cepatnya. Sikap pemerintah tidak ambigu kalau itu, bahwa ini jalan gitu. Nah, dan di putusan itu sendiri memang kita dilarang membuat peraturan-peraturan baru untuk melaksanakan ini. Nah, peraturan-peraturan baru berarti tidak dibuat, tapi yang memang peraturan itu sudah selesai semua. Yang belum selesai
peraturan pelaksanaan maksudnya, itu sekarang tidak diteruskan lagi. Tapi sebenarnya secara umum udah selesai semua, bisa Iya kan, dilaksanakan. PP-nya juga sudah selesai Iya, kan. udah iya. Nah, maksud saya tidakkah itu kemudian selama 2 tahun ini tetap dilakukan, maka substansi tentang apa yang penolakan Mahkamah Konstitusi dan kemudian dibatalkan itu tak bisa berjalan, Prof. Dan itu tidak bagus bagi kita sebagai sebuah bangsa. Itu seperti itu bacaan saya. Iya, memang jadi problem. Dan itu fakta, kan tidak bisa dihindari bahwa Mahkamah Konstitusi itu memutuskan seperti itu. Apakah tidak ada pendekatan kepada Mahkamah Konstitusi sebelum itu? Tidak. Kita berkata Mahkamah Konstitusi itu jangan diganggu. Kalau ada orang datang kepada saya, coba tuh diberi pengertian. Tidak bisa, saya bilang. Saya sebagai ketua MK sudah ikut membangun sistem di sana. Yeah. Hakim tuh tidak bisa dipengaruhi begitu. Bahkan waktu saya jadi ketua MK, saya melarang hakim satu masuk ke kamar hakim lain. Kalau membicara nanti di ruang sidang sama-sama gitu. Sehingga tidak bisa, kalau misalnya orang merasa bisa mempengaruhi seseorang, si A, jangan berpikir hakim lain ikut. Tidak bisa. Nggak bisa. Kalau di MK itu sudah hakimnya tuh betul-betul sudah diindependensikan gitu ya. Tidak birokratis kalau ketuanya bilang gitu lalu bawahnya gini, enggak. Kalau di MK. Bahkan sering sekali ketua itu kalah. Saya waktu jadi ketua MK beberapa kali kalah voting. Saya terpaksa dissenting, tapi ini keputusannya, tapi pendapat saya begini. Saya lakukan. Pada peristiwa politik besar pembatalan oleh MK ini, pemerintah ikut ya? Kenapa? Pemerintah enggak ikut. Ya, artinya pemerintah mengatakan oke, ini sudah diputuskan. Iya, sudah diutuskan oleh presiden. Betul kata Anda. Memang presiden kaget. Presiden seperti marah, kata Mas Akbar tadi kan. Ya memang waktu itu kaget kok. Kok bisa begitu ya? Ini kan sudah serius kita menggarap dan prosedur sudah terbuka, semua sudah diundang. Tapi oke lah. Ini kita ambil hikmahnya, kata Presiden. Pertama, kita tidak bisa mengelak ini putusan sesuai konstitusi. Yang kedua, kita ikuti putusan ini, kita anggap ini salah satu ciri demokrasi, ada check and balances, ada begini, ya sudah gitu. Meskipun tentu kecewa gitu ya. Ini udah dilakukan kok bisa tidak menang gitu ya. Tapi Prof, pada saat pembahasan undang-undang Omnibus Law itu, Anda tidak dilibatkan ya? Karena begini, saya mengenal Pak Prof, kita sering bertemu dalam banyak forum. Sebagai mantan anggota DPR, saya juga memang merasa ada banyak masalah di dalam undang-undang ini. Gini, saya terlibatnya saya di sidang kabinet ketika presentasi. Karena itu kan memang bukan bidang lebih banyak pada bidang ekonomi, investasi apa itu. Saya juga tidak menguasai masalahnya. Saya melihatnya di sidang kabinet. Pak Erlangga presentasi, yang lain presentasi. Menurut saya sih oke pada waktu itu karena saya tidak mendalami. Tapi tugas yang diberikan oleh Presiden kepada saya sebagai Menko Polhukam, Pak Menko, tolong ini dijaga prosedur hukumnya, dijaga politiknya, semua diajak bicara. Saya sudah ajak bicara loh, semua nih yang protes-protes sekarang ke kantor saya beberapa kali termasuk si Iqbal, Rawiyai, Gani semua, lebih dari 2 kali saya undang. Ayo apa masalahnya gitu. Kami merasa tidak ada pijakan untuk di mana ruang demokrasi itu bisa dijalankan. Ketika misal kami datang, karena sekali lagi mereka hanya kawan-kawan menteri ini dan DPR bahkan kami mengatakan dikhianati oleh DPR, wakil ketua DPR dan anggota Panja Balek. Karena tadinya kan kita lihat Bang, dimnya itu jelas semua undang 13, semua fraksi. 9 fraksi nanti tiba-tiba begitu terjadi proses diskusi di Balek kan hilang itu di keranjang sampah ditaruh. Nah prosedur asal jadi demokrasi kita ini demokrasi prosedural. Sepanjang prosedural itu sudah ditempuh maka itulah demokrasi. Dia tidak masuk dalam demokrasi substansial. Demokrasi substansial yang kami pahami adalah tentang partisipasi publik. Pertemuan-pertemuan itu Bang kan Abang bisa lihat dari kesaksian fakta saya bertaruh nyawa itu. Karena saya buka semua pertemuan-pertemuan saya dengan para menteri, para pejabat negara. Dan saya sebut nama. Karena itu sidang adalah sidang terhormat. Terpaksa saya sebut nama dan ketika saya diundang. Semua tidak pernah ditunjukkan yang disebut naskah rancangan undang-undang itu. Hanya didengar, dicatat pun tidak. Didengar aja, saya tahu, akhirnya saya berpendapat ini hanya ingin memenuhi prosedural. Bahwa seorang pemimpin buruh namanya Said Iqbal udah kita ajak omong.
Bahkan Iqbal tuh menyerahkan buku. Oke Pak, terima kasih, ini saya kirim 13 usul saya salurkan. Sudah itu bertemu lagi dengan Menaker, dan itu ada anunya, ada notulasinya. Lebih dari 80 kali pertemuan-pertemuan itu diadakan oleh pemerintah untuk mendengar bahwa tidak semua usul diterima. Itu kan wajar, ini dalam proses politik, bahwa itu sudah terbuka. Itu sebenarnya sudah dilakukan. Nah itu yang kita agak kurang paham, kenapa Mahkamah Konstitusi mengatakan ini belum melibatkan masyarakat. Kan kita sudah melibatkan. Mungkin itu datanya berubah-ubah, naskahnya berubah-ubah. Iya dong, karena setiap ketemu dengan kelompok buruh, ini pasal ini berubah, besok berubah lagi dong naskahnya. Sehingga ada orang mengatakan ini RUU ini kacau karena naskahnya beda-beda. Ya yang keluar minggu lalu yang sekarang beda, karena minggu ini kan sudah ada masukan. Pasal sekian diganti, pasal sekian diganti. Nah itu yang kemudian di Mahkamah Konstitusi dianggap sebagai satu masalah. Ya, enggak apa-apa, itu wewenang Mahkamah Konstitusi. Kalau begitu berarti Pak Prof beranggapan bahwa sebenarnya undang-undang ini nggak ada masalah. Prosedural nggak ada masalah menurut saya. Menurut saya semua sudah ditempuh gitu. Tapi Mahkamah Konstitusi ya menerima dalil pemohon bahwa saya tidak terlibat. Siapa itu yang tidak terlibat? Ternyata memang orang yang memang tidak minta datang, menggugat sesudah jadi gitu. Kalau yang juga menggugat seperti Said Iqbal dan semuanya itu sudah bertemu saya berkali-kali gitu. Bahwa usulnya tidak diterima itu kan ada proses di situ, sama-sama punya ahli kan. Ya, sampai dibentuk tim. Oke, keputusan akan diambil ini. Silakan berikutnya dikerjakan oleh Menaker dan kelompok-kelompok serikat pekerja. Sudah dikerjakan. Tapi kadang-kala kalau sudah usul tidak diterima, yang lain setuju, terus ada 3 orang saya WO gitu, tidak setuju. Oke, kita sudah dapat gambaran, Prof. Oke. Saya pengen bertanya untuk sesuatu yang sering ditanyakan publik. Ya. Soal kewenangan-kewenangan Menko Polhukam yang konon kabarnya, makanya saya bertanya, Prof. Konon kabarnya banyak diambil alih atau dialihkan atau diserahkan kepada Menko yang lain. Dalam hal ini Menko Invest Maritim. Seperti itukah ceritanya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau tugas Menko Polhukam yang konvensional ya, yang melekat pada tugas-tugas pokok itu tidak ada. Misalnya apa yang memang misalnya Menko Polhukam yang tugasnya diambil alih, kecuali yang bersifat ad hoc kali ya, yang bersifat ad hoc ada satu, misalnya G20. Dulu kan ketua penyelenggara itu kan Menko Polhukam untuk pelayanan penyelenggaraan. Nah waktu itu saya bertanya, saya kan bidang keamanan sih, saya tidak banyak ngerti. Itu kan urusan investasi, urusan apa yang dilayani. Sehingga pada waktu itu ditukar, saya naik ke atas, Pak Luhut turun ke bawah. Di luar itu tidak ada. Saya merasa tidak ada yang diambil alih oleh Menko itu, oleh Menko Maritim atau oleh siapa. Malah kalau saya itu mungkin dulu tidak terbayangkan ya, Menko itu dulu kan seperti kerajaan sendiri-sendiri ya. Yeah. Menko ini kuasanya. Enggak, kita sering ketemu, Pak. Saya sering dapat ke tempat Pak Erlangga ke tempat saya, Pak Luhut ke tempat saya ke sana, Pak Muhadjir gitu. Rasanya enak gitu, enggak ada masalah. Bahwa mungkin untuk tugas-tugas yang sifatnya ad hoc, mungkin ada yang memang diberikan kepada Pak Luhut, itu kewenangan presiden yang ad hoc ya. Kalau yang reguler konvensional nggak ada. Yang tadi G20 itu juga ad hoc kan. Artinya Prof Mahfud merasa bahwa suara yang beredar di luar itu salah, apalagi kalau mengatakan bahwa Pak Luhut bahkan ada yang mengusulkan menjadi Perdana Menteri, itu berlebihan ya? Oh, enggak, tadi pertanyaannya kan tugas saya. Iya, makanya. Artinya kan gini, ada orang, saya ingin mengatakan bahwa informasi yang beredar di luar itu ternyata nggak benar ya. Kalau bahwa Pak Luhut diberi peran banyak itu mungkin benar saja gitu. Kan dia banyak mengurus hal-hal khusus yang oleh presiden diminta
diharapkan cepat, dan itu sebenarnya ad hoc. Kalau yang reguler enggak ada yang dipindah-pindah begitu. Seperti ngurusi masalah obat, masalah apa gitu kan Pak Luhut. Ya. Itu Pak Luhut ini masalah level ini kan Pak Luhut yang diberi tugas gitu. Tetapi kalau yang reguler apa itu enggak ada, kita baik-baik saja. Iya, ya, oke. Saya senang mendengarnya, Prof. Iya betul. Iya, betul. Tapi ada satu yang saya harus bertanya soal Satgas BLBI. Ya, nah itu. Penagihan. Ya, itu kalau Anda mau tanya apa kok tugas diambil Pak Luhut gitu. Nah, itu malah kok Ya, dikasih saya kan, maksudnya kenapa Pak Mahfud? Kan makanya mestinya begitu. Ya, jadi pertanyaannya adalah karena ini kan itu tantangannya berat. Atas nama masa lalu, atas nama kelindan politik yang berpendar di banyak pihak. Betul, gitu ya. betul. Itu kemudian diserahkan ke Prof. Mahfud. Ya begini, karena kita tahu ya, ini udah 21 tahun, Mas. Tahu kan? 21 tahun. Kenapa enggak selesai-selesai? Itu kalau menurut putusan Mas Akbar ikut enggak ya di pansus? Tentang? Pansus yang BLBI ini? Enggak. Tahun 2009? Enggak ikut. Enggak ikut. Putusannya itu menugaskan Menteri Keuangan. Oke. Untuk menugas. Tapi setiap mau ditagih itu kesulitannya luar biasa. Ada yang alasan ini, nanti ganti dirjen, datang lagi minta hitung baru, ngitungnya lama lagi udah selesai, pejabatnya ganti, datang lagi enggak selesai-selesai. Di tingkat masyarakat juga ada yang bilang ini pidana, perdata. Saya bilang udahlah, saya usul ke Presiden, Pak, berdebat kayak gini kapan selesainya? Saya sampai daluarsa hilang uang kita gitu. Terus saya usul buat kepres saja, Pak. Ini ditagih. Ini hukum perdata. Oke. Kalau gitu rapat kita lintas menteri, lalu saya diminta jadi ketua pengarah. Saya diberi kepres. Sampai tahun 2003 coba ini posisi hutang ini kayak apa? 2003. Iya. Saya tagih semua, Mas. Saya kirim, ada yang belum muncul di koran, ada yang sudah muncul, tapi semua saya beritahu. Nggak ada loh yang tidak tercatat gitu. Dan saya gini, ngeri loh hutang itu, Mas. Ada orang punya hutang seharusnya 26 triliun. Hanya membayar 9 triliun. Masih tidak mau bayar gitu. Kan heran saya. Dulu kan gitu, ada bank kolab, lalu seharusnya bank itu kalau harga normal 5 triliun kan. Oleh pemerintah udah agar kamu enggak mati nih saya kasih 5 triliun. Lalu oleh pemerintah dijual kadang-kala cuma 500. Iya kan? 500 juta gitu. Nah, yang ini masih tidak mau bayar coba. Padahal ini harganya segini. Nah, saya bilang ini rusak betul orang ini, enggak mau. Sudah diberi murah, masih mau mangkir lagi. Saya bilang tagih aja semua gitu. Agar posisinya jelas sekarang. Tapi kan kepresnya hanya penagihan ya, Prof ya? Penagihan. Bukan penegakan hukumnya, bukan ya? Ya penegakan hukum perdata. Kan penagihan kan. Jadi pakai undang-undang panitia utang negara dan sebagainya kita pakai semua. Malah kita melibatkan Kejaksaan Agung. Karena begini, ada orang ya, nyerahkan barang nih. Jaminan saya ngaku utang sekian. Misalnya di tengah jalan karena kita berdebat terus nggak selesai, barangnya udah berpindah ke orang lain. Sudah dibangun untuk perusahaan seperti yang baru kita sita. Loh, ini kan sudah serahkan ke kita. Kenapa ada perusahaan-perusahaan itu? Kita sita. Yang di Karawang ini ya? Di Karawang. Tommy Soeharto ya? Ya. Yang juga yang Karawaci, Lipo. Kan itu sudah diserahkan kepada kita. Tapi banyak bangunan-bangunan, restoran, banyak apa di dalam situ. Nah, kita langsung ini milik negara. Saya langsung panggil Menteri Agraria. Posisikan itu tanah. Dan kemarin kita bagi ratusan hektar, kita bagi ke kantor-kantor. Nih pakai aja nih punya BLBI, ya bilang. Ada nggak kesulitannya, Prof, dalam case ini? Ada nggak kesulitan yang Anda hadapi untuk menagih, maksud saya, terutama pada aset atau orang yang tentakel politiknya masih kuat? Sementara ini lebih banyak pada teknis. Gini, karena ini kan perdata. Kita ndak bisa sembarang ngambil orang kan. Jadi kita panggil baik-baik. Ketika dipanggil datang, panggil lagi. Ketika datang, nawar lagi kan. Namanya perdata kan tawar-menawar. Iya kan? Kalau pidana, kamu ndak ngaku, tangkap. Tapi ini kan perdata gitu.
Kesulitannya di tingkat teknis, ada orang yang ketika ini sudah ada di luar negeri, ya ada di luar negeri. Ketika diminta ayo datang, dia minta video call. Kalau video call oke, video call Anda di kantor pemerintah kedutaan Singapura gitu. Nggak mau dia, takut ditangkap kalau di kedutaan gitu. Padahal di hukum Singapura nggak boleh memeriksa orang di luar kedutaan. Ya kan begitu masalahnya. Sehingga kita sekarang misalnya lakukan hubungan-hubungan diplomatik dengan luar negeri, bagaimana mendatangkan orang ini gitu. Karena bisa, kalau saya meriksa dia di Singapura harus datang ke kantor kita kan, kedutaan besar. Tapi dia nggak mau, kalau sini kan ada polisi Indonesia katanya, tangkap saya. Di situ, nah di situ pemerintah Singapura melarang kita meriksa orang di luar area kita. Masalah hukum. Artinya tidak ada hambatan politik di dalam Satgas ini, Prof ya? Sampai saat ini belum ada hambatan politik, ya karena kita juga itu kan membuat schedule ya, siapa yang ditagih kapan, ini kapan dan seterusnya agar lebih gitu. Kita kan juga tahu siapa aja. Ya dia tahu lah. Ada kasusnya Nasaruddin aja punya, apalagi yang itu yang Iya, nanti kita bikin edisi khusus soal itu ya, Prof ya. Iya, semoga bisa masih datang ke sini untuk itu. Ada satu kedeputiannya di Menko Polkam itu menyangkut dengan Papua. Iya. Iya. Yang ngurus Papua. Urus Papua. Yang kedeputian ya, bukan ya? Dulu ada Satgas. Satgas Papua, namanya Des Papua. Des Papua. Nah, itu zaman Pak Wiranto apa itu. Nah ketika saya masuk ke sana, kenapa pakai Satgas itu? Mari kita terpadu aja lalu keluar impres. Sehingga tidak ada Satgas lagi, tapi itu satuan kerja yang tidak seperti Satgas di setiap kementerian, tapi satuan tugas yang nanti berpusat di kantor wakil presiden. Jadi semua menteri di situ, jangan bikin Satgas sendiri-sendiri. Iya. Nah menyangkut itu saya mau bicara begini. Kebijakan Panglima TNI yang baru, yang kemudian juga ternyata satu bahasa dengan Kasat. Setidaknya itulah yang kita baca di ruang publik dari pernyataan kedua tokoh ini, mengubah cara pendekatan terhadap Papua. Betul. Maka keluarlah bahasa itu saudara kita. Ya. Kebetulan saya mendapatkan banyak atau berkomunikasi dengan banyak jenderal-jenderal senior ya, terutama yang sudah purna tugas. Agak keberatan dengan penyikapan terbaru pemerintah itu. Kenapa baru sekarang ketika banyak korban? Itu memang dikomunikasikan dan itu keputusan pemerintah ya, Prof? Nggak begini, kalau soal setuju tidak setuju itu kan selalu ada di setiap apapun gitu. Ada itu Papua itu tidak selesai katanya. Papua itu tidak selesai karena apa? Pendekatannya militeristik, tidak diajak dialog. Padahal kita dialog terus loh. Selama saya jadi menteri itu udah berapa? Saya panggil tokoh gereja, tokoh ormas keagamaan, tokoh adat, dialog. Sudah dialog terus. Tapi di sana dardirnya masih ada KKB itu. Sehingga lalu sesudah dianalisis gitu, kalau Pak Jokowi pada waktu itu, kita gunakan pembangunan terpadu aja lah. Pendekatannya kesejahteraan gitu. Kemudian operasi-operasi yang sifatnya satuan tugas yang non organik itu supaya dikurangi agar ada satu kesatuan komando. Jadi yang dikatakan oleh Pak Andika dan Pak Dudung itu sebenarnya arahan presiden pada tanggal 26 Mei sidang kabinet. Itu ada catatannya. Presiden jangan terlalu banyak komando. Jangan terlalu banyak korban gitu. Kita pendekatan itu. Sehingga pada waktu itu diputuskan musuh kita itu sebenarnya kan KKB, kelompok kriminal bersenjata. Oleh sebab itu kalau Papua secara umum itu kan tidak ada apa-apa sebenarnya. Orang membesar-besarkan seakan-akan kita perang di Papua. Dan pikirannya kalau namanya itu perang dengan KKB itu tentara yang dikirim ke sana tuh pikirannya perang, membunuh atau dibunuh kan gitu. Sehingga pendekatannya sekarang mari terpadu. Dipimpin oleh Wapres, sekarang timnya itu ada Perpres nomor 9 tahun 2000, kemudian disusul dengan Kepres yang menunjuk wakil presiden untuk mengkoordinir semua. Kita sering rapat gitu dengan pendekatan-pendekatan baru itu, karena begini, uang di sana triliunan loh, triliunan hilang gitu.
nggak sampai ke rakyat dan administrasi pemerintahnya juga nggak beres gitu. Sehingga selalu kalau ada apa di sana pemeriksaan dari KPK itu kan iya. Kita tahu kan Papua dan Aceh itu selalu apa namanya itu problem untuk pengawasan pembangunan KPK, gitu. BPK selalu bilang disclaimer ini nggak bisa diperiksa, ada ininya gitu. Nah, maksudnya gini, Prof, bagaimana kita harus memahami penyikapan baru pemerintah tadi yang ternyata itu adalah arahan dari presiden. Iya. Apakah dinyatakan bahwa tidak ada lagi operasi militer di sana atau bagaimana? Sekarang yang dipakai itu adalah operasi teritorial. Operasi teritorial itu misalnya menggalakkan pertanian, ikut gereja, kegiatan di gereja untuk mendidik guru dan sebagainya itu operasi. Lalu membangun bersama. Presiden mengatakan gini loh, itu uang triliunan. Kok di Papua tuh enggak mentas gitu. Kenapa? Karena kementerian itu punya program sendiri-sendiri. Tempatnya berbeda sehingga di Papua yang sangat luas itu misalnya menteri ini buat ini di sini ya enggak bunyi. Yang di sana Presiden katakan terpadu sekarang. Kalau misalnya suatu tempat nih Kementerian Perhubungan bangun apa? Kementerian Perhubungan misalnya bangun pelabuhan gitu. Nah di situ Mendikbudnya bangun sekolahannya. Harusnya seperti itu. Iya, yang dulu kan tidak begitu. Nah Inpres itu sekarang harus begitu sekarang. Sehingga uang itu terkontrol. Uang dulu 2% dari DAU, sekarang 2,25. Yang 1,25 pemerintah pusat kendalikan. Program itu seperti itu tadi. Ya, bahwa kalau membangun jangan yang satu di sana, satu di sana. Itu kan yang terjadi problem dalam hal 20% anggaran pendidikan itu, Prof. Ya. Yang melibatkan 17 KL kan? Ya. Pendidikan agamanya bikin apa di sini? Pendidikan nasionalnya bikin apa? Dukungan perhubungannya seperti apa? Kacau. Iya, makanya Pak Jokowi itu kenapa sih Pak enggak bisa disederhanakan? Sampai agak kalau bagi saya kalau orang Jawa yang bilang gitu tuh sudah keras. Sudahlah kalau soal anggarannya kamu atur sendiri, atur. Kalau ada apa-apa atur sendiri, tapi terpadu aja gitu. Soal anggarannya atur seperti biasa kan. Umumnya orang takut kalau sudah diterpadukan tuh anggarannya kurang. Ini berpindah ke sini. Sudah kalau anggarannya tetap enggak dikurangi atur sendiri, tapi terpadu. Gitu. Kalau itu oke, Prof, kita bisa paham. Tapi lagi-lagi yang saya katakan tadi, yang saya pertanyakan adalah posisi militernya. Kedua belah pihak, pemerintah Republik Indonesia dengan KKB ini, bagaimana kami harus menyikapi kebijakan belit baru pemerintah ini? Gini, Papua itu sebenarnya kan ribut kan di situ-situ aja. Ya di Paniai, di situ. Sehingga sekarang begini, yang lainnya dibangun sekarang. Seperti PON itulah, enggak apa-apa di daerah lain kan cuma di situ. Nah di situ nanti tindakan penegakan hukum tuh diarahkan ke sana, diisolasi. Jangan seakan-akan kita KKB Papua, KKB apa gitu. Itu Papua tuh enggak ada apa-apa, saudara kita semua gitu. Nah militernya sekarang yang non organik itu akan dikurangi, akan ke organik dan lebih banyak pada operasi teritorial. Tetapi apakah ada operasi tempur dan operasi intelijen itu bagian dari operasi teritorial tapi di belakang. Itu tidak mungkin tidak ada di dalam setiap bergetar. Cuma ketika sudah mengganggu ya dilakukan. Dan itu akan difokuskan ke tempat itu. Itulah sebabnya kemudian pada undang-undang yang baru itu Papua itu akan dipecah. Ini bagian juga dari itu. Menjadi 5 provinsi. Sudah diputuskan? Sudah ada di undang-undang. Sudah. Pemerintah memutuskan akan bikin 5 provinsi sekarang. Karena apa? Yang ini merasa kalau kita ke Papua tuh kenapa kok kami dianggap tidak aman? Kami baik-baik aja gitu. Orang utara, orang apa. Kok seakan-akan Papua tuh gawat? Kan digawat di situ. Lebih baik ini yang sudah aman tuh jadi provinsi sendiri bangun nih. Nah yang ini tangani nanti. Ada penegakan hukum, penjagaan keamanan, tetapi tetap dengan operasi teritorial. Lebih banyak memberi peran kepada daerah, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada aparat-aparat organik Polri, TNI di daerah. Itu yang lebih banyak diberi peran.
operasi-operasi khusus yang dari pusat itu disederhanakan. Bahwa itu penting, iya. Apakah perlu intelijen? Iya. Intelijen perlu, BIN perlu. Perlu BIN itu. Karena tugas BIN di situ melakukan penggalangan kan. Penggalangan terhadap kawan, terhadap lawan gitu kan. Agar mereka satu cara memandang Indonesia dan melangkah bersama gitu. Masih tetap ada, tapi satgas-satgas yang misalnya yang sering menjadi masalah itu kan ada satgas diambil dari Aceh, Palembang, apa disatukan, dikirim di situ 3 bulan kan. Orang 3 bulan di situ, pikirannya kan tempur gitu. Kalau Senda ini dibunuh atau membunuh kan gitu. Nah sekarang pikiran Pak Andika, jangan, kalau tempur tuh pikirannya membunuh dan dibunuh gitu. Terlalu tinggi risikonya, padahal hasilnya juga di daerah-daerah lain yang normal sampai dibandingkan itu. Coba di Papua itu kita hanya mendapat 111 senjata sepanjang tahun kemarin. Tahun kemarin ya. Di daerah lain ada yang 5.000, ada yang 13.000 merampas senjata itu. Di daerah yang aman ada dapat begitu, masa Papua yang katanya daerah yang rusuh begitu cuma dapat segitu? Berarti sana diperlakukan secara biasa aja gitu. Agar tidak terkesan kita ini iya terkesan perang dengan orang sana, padahal itu kan hanya daerah tertentu di situ-situ aja. Sebagai anggota DPR, sebagai orang Sulawesi Selatan, gue tahu lah sejak kecil di situlah tempatnya kan gitu kan. Itu Papua bagi orang Bugis itu adalah kampung kedua itu, Prof. Iya makanya. Ya. Prof, sebelum saya lupa, ada satu yang saya yakin ini menjadi bagian dari koordinasi Pak Prof. Banyak orang mengatakan itu terlalu kecil, tapi harus saya sampaikan. Dalam hal koordinasi TNI Polri, banyak kejadian itu ternyata masih terjadi loh, polisi dan tentara berantem. Ya. Terakhir ini ada seorang Polwan itu menjadi korban dari beberapa anggota TNI. Ibda Derni Adventia Grace Daci sedang bertugas. Ya. Yang ini saya katakan begini, apa yang harus kita lakukan dan apa yang Pak Prof sedang rencanakan agar kemudian problem seperti ini nggak terjadi. Capek juga kita melihatnya, polisi dengan tentara berantem gitu. Ya itu bagian dari ya. Meskipun sebenarnya itu ya biasa-biasa saja kan, kalau Anda lihat Satker TNI, Satker Polri itu banyak sekali. Tempat-tempat tugas itu bisa ratusan ribu. Tapi mungkin itu terjadi 1 atau 2 itu menurut saya ya biasa selalu terjadi gitu. Sebab zaman dulu pun, zaman saya Menhan dulu juga kan itu problemnya, TNI Polri itu sering bentrok. Tetapi kalau dulu kan antar satuan bentroknya ya. Misalnya kompi ini nyerang kompi ini. Sekarang kan orang per orang sudah mulai berkurang. Tetapi itu tidak bisa dihindari dari sejarah reformasi kita. Ketika dulu Polri itu kan dulu di bawah TNI kan, ABRI. Ini yang anak bungsunya ini Polri. Nah, ketika reformasi ini disejajarkan. Nah, di sini kemudian terjadi penambahan peran yang luar biasa, sini berkurang, anggaran juga begitu. Mungkin itu untuk bagian kecil orang-orang tertentu gitu. Di kalangan polisi itu mungkin, atau di kalangan tentara juga mungkin itu mungkin jadi masalah gitu. Tetapi yang banyak kan sebenarnya kriminal-kriminal biasa ya. Bukan karena soal politik pembagian tugas itu. Dan itu bisa terjadi, ada polisi menganiaya sipil, polisi memperkosa sipil gitu kan. Polisi dengan tentara, tentara dianiaya polisi, itu yang personal. Dan saya melihat sekarang usaha yang kita lakukan. Yang penting sekarang pada saat-saat ini antara Kapolri dan Panglima itu kompak. Kompak sekali. Seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Tito dan Pak Hadi, kemudian disambung oleh Pak Sigit, Pak Idam Aziz, semua. Sampai sekarang Pak Andika juga dengan banyak. Ini dulu. Ya kalau di sini kompak, nanti penyelesaiannya di bawah gampang. Misalnya begini, ada kasus kan yang terbaru. Wah itu sudah damai kata Kapolri dan kata Panglima. Tapi mereka bilang, Pak kita damai. Secara institusi tidak apa-apa, tapi tetap kita lakukan tindakan tegas masing-masing ke dalam. Pada keputusan pimpinan masing-masing ada tindakan. Tapi yang saya maksud itu adalah seharusnya kan tidak terjadi lagi. Masyarakat butuh rasa tenang. Lawang kalau ternyata dua-dua penjaga keamanan pada masing-masing bidang ini berantem kan gimana ceritanya kan gitu. Iya. Jadi ya kalau kita kan sudah, kalau dari sudut peraturan perundang-undangan kan sudah jelas ya fungsi dan posisi masing-masing. Tinggal
leadership saja di masing-masing institusi itu. Dan saya tetap menganggap itu, Mas Akbar, ya orang sering melihat misalnya polisi membunuh atau polisi ikut joget di saat ini. Padahal kalau lihat berapa ratus ribu tugas polisi hari itu. Ada yang bertugas di mall sana, di mall sana, di kampus, di pasar, di ratusan ribu di seluruh Indonesia. Lalu dari ratusan ribu terjadi satu, lalu jadi berita besar gitu. Padahal secara umum ini berjalan baik. Itulah sebabnya lalu di survei itu tadi kan bagus. Iya kan, di survei bagus bagian polisi. Polisi ada cerita-cerita begitu, bagus. TNI ada cerita begitu, bagus. Karena secara umum negara ini sebenarnya aman dan damai. Peristiwa-peristiwa itu kan ya sangat kecil. Dan pasti di sipil juga ada. Jangankan di TNI, Polri, di masjid aja ada. Yang begitu, iya kan? Iya. Prof, ini gugatan yang paling sering ditujukan kepada Pak Prof ini adalah terutama dari kaum pergerakan. Teman-teman kita adalah mereka beranggapan tidak cukup keras seorang Profesor Mahfud MD yang selama ini selalu berada di garis terdepan untuk menjaga nasib dan kualitas demokrasi kita. Maka terjadilah misalnya orang seperti Jumhur atau Ganda ditahan atas karena penyikapan yang ekstrim. Apa penyikapan Pak Prof menyangkut dengan gugatan itu? Saya terus terang itu biasa aja. Proses hukum kan selalu begitu. Ada yang mengatakan itu harus dibegitukan, ada yang tidak. Tidak apa-apa. Kalau saya sih selalu koordinasi dengan Polri. Misalnya begini, Anda mungkin tidak pernah membayangkan enaknya dengan Pak Jokowi nih ya. Pak Jokowi itu tidak pernah membatasi saya untuk berhubungan dengan siapa saja, termasuk orang yang paling keras dengan Pak Jokowi sekalipun. Misalnya Rizal Ramli, betapa kerasnya. Saya sering ketemu, dia ke rumah saya juga, ketemu di mana, ngobrol, minum kopi. Haikal Hasan itu juga ke rumah saya dan sering WA dengan saya sampai hari ini. Jadi kalau saya komunikasi nih Haikal Hasan nih misalnya sekarang bermimpi ketemu Nabi, dilaporkan ke polisi. saya datangi polisinya. Saya enggak ngomong ke publik tapi saya bilang, "Pak, masa orang bermimpi mau dipolisikan kok diproses?" katanya. Tolonglah kan. Lalu polisinya, "Iya Pak, ini nanti kita tangani." Gitu aja. Kan tidak diproses akhirnya. Tapi masa saya bilang saya membela Haikal Hasan gitu. Haikal Hasan juga ke rumah saya sering WA-WAnan. Nino Warisman misalnya sering kirim berita, kirim kritik. Kritik aja saya bilang. Karena Pak Jokowi itu enggak melarang saya ketemu siapa gitu. Dia malah senang kalau kita ketemu. Saya enggak merasa riku. Ke rumah saya Mas, di rumah itu siapa aja datang. Katanya jangan dekat-dekat dengan Cina, konglomerat. Wah, Cina datang aja sekarang semua. Memang kenapa? Seumpama di foto orang foto aja. Dalam kasus yang berbeda, saya hadir pada 2 peristiwa yang saya dan terposting ternyata ke rumahnya Rocky Gerung di Bojongkoneng pada saat masalah dengan Century City itu. Saya ketemu di situ dengan Pak Gatot, Mas Amin. Oh iya. Ya kan? Ketemu sampai bikin vlog kan gitu ya. Kemudian acara 28 Oktober Kebangkitan Nasional. Di situ kumpul semuanya Ferry Yudiantono segala macam gitu. Banyak teman-teman pendukung pemerintah, pendukung diehard pemerintah. Ngapain Mas Akbar? Emang sudah menjadi cebong juga, apa sih namanya? Cebong ya? Ya, itulah. Kadrun. Kalau ikut ke sana disebut kadrun, kalau ikut ke sini disebut cebong. Oh iya, saya dibilangin kadrun. Oh, sudah ikut kadrun juga. Sementara kadrun mengatakan, itu cebong. Susah kali rasanya kita bernegara seperti ini ya. Tapi itulah kira-kira pijakan teman-teman. Saya kembali pada soal siapa namanya tadi? Jumhur dengan Ganda, karena case-nya beda. Ini kan dia dituntut dan sudah ditahan gara-gara penyikapan yang ekstrim terhadap undang-undang Omnibus Law. Kenyataannya undang-undang itu dibatalkan. Oh, bukan nanunya, kalau soal sikapnya yang ekstrim itu kan bukan karena sikap ekstrim. Ada kan yang itu hanya pintu masuknya aja. Kalau di dalam hukum pidana itu tindakan-tindakannya itu yang sudah dibuktikan di pengadilan tuh bukan karena sikapnya. Kalau sikap menolak Omnibus Law kan lebih banyak orang yang bebas gitu. Ini ada tindakan-tindakan yang dibuktikan di pengadilan, Anda bersalah melakukan ini tindak pidana. Ini bukan
bukan sebuah kritik yang murni kan gitu di pengadilan pada akhirnya. Nah kalau begitu orang yang undang-undang dibatalkan lalu orang yang kritik harus bebas semua kan nanti semua teroris-teroris juga bebas kan. Hukum tuh harus gini loh Mas. Kalau saya katakan kita tuh jangan main-main loh dengan hukum. Kalau suatu saat kita ini tidak berkuasa, kita dibegitukan orang, saya bilang oleh sebab itu hukumnya harus jejak. Kalau memang salah, salah saja. Kalau benar, benar gitu aja. Kalau kita kan tidak selamanya berkuasa. Kalau saya sekarang sewenang-wenang mumpung berkuasa saya hukum. Besok saya tidak kuasa, dia yang berkuasa atau temannya kita yang dihukum. Kacau negara. Oleh sebab itu mari kita hukum ini itu yang dikatakan supremasi hukum itu. Jadi semuanya harus tunduk pada hukum siapapun. Kalau Pak Jokowi sendiri sebenarnya kan tidak pernah ngelarang orang mau ngeritik atau apa. Malah itu revisi undang-undang ITE itu idenya murni dari Pak Jokowi loh. Kita kaget semua loh. Iya. Jadi presiden yang mengajukan? Mengajukan agar direvisi karena dianggap itu kurang demokratis. Jadi begini ceritanya. 15 Februari itu ada Rakernas Polri dan TNI dibuka di Istana. Lalu pesan presiden tuh diantara banyak gitu bilang ini loh sekarang ini banyak kritik. Kita ini tidak demokratis, apa-apa ditangkap. Kalau yang laporan teman diproses. Kalau lawan tidak diproses. Itu tidak bagus kata Pak Jokowi pidato itu. Oleh sebab itu saya minta undang-undang ITE itu supaya direvisi. Pak Kapolri, Anda buat sekarang kriteria kapan seseorang itu bisa ditangkap, kapan bisa diperiksa. Buat kriterianya agar tidak jadi pasal karet. Pak Mahfud Menko Polhukam di situ. Dibuat studi apakah undang-undang ITE itu masih layak apa tidak. Kalau perlu direvisi mana? Kita undang semualah orang yang suka ngeritik, ini loh faktanya. Mau diubah bagaimana gitu. Akhirnya apa keputusannya? Ya enggak usah diubah, hanya diberi penjelasan-penjelasan, revisi-revisi sedikit gitu. Nah tapi namanya politik juga, orang yang sudah bicara itu, sudah usul diberitahu, enggak mungkin loh kalau ini diubah. Masa orang mencaci maki orang dengan fakta yang tidak ada melalui media, lalu atas nama demokrasi mau dibiarkan. Ya kalau cuma kritik-kritik biasa gitu. Tapi kalau itu kejahatan, nipu orang. Iya kan? Besok kumpul di sini, sudah ini gitu. Padahal itu enggak ada koordinatornya, enggak ada apa. Orang udah datang semua. Mau pinjam uang itu lewat itu juga gitu kan yang kayak pinjol kan kita sikat pinjol. Betul tuh. Pinjol tuh Pak Jokowi. Jahat itu. Kejam betul. Pak Jokowi bilang, Pak, kepada saya, Pak Menko katanya, itu pinjol itu gimana? Pak itu sudah saya koordinasi itu katanya hukum perdata. Masa orang jahat gitu ndak ada hukumnya kata Pak Jokowi. Lalu saya panggil lah, saya undang polisi, tindak, tangkapi semua, tangkap gitu. Pak Jokowi itu dalam hal-hal begitu sensitif dan cepat. Cuma kadang-kala dibawa kan kalau ada orang yang kemarin terakhir, orang gambar moral aja kok dihapus lalu dipanggil orangnya kata Pak Jokowi ngapa kata ya begitu biarin aja kata Pak Jokowi. Itu bukan Pak Jokowi sebenarnya, orang demo ditangkap apa gitu marah loh Pak Jokowi. Tapi kenapa penyikapan sebagian dari aparat penegak hukum atau pembantu presiden begitu? Enggak, kalau aparat penegak hukum di tingkat atas itu sebenarnya udah sama pikirannya. Itu kan yang terjadi di Polsek di mana ada orang overacting itu. Tapi kalau secara umum kan sebenarnya kebijakannya di jalan begitu. Apalagi Pak Listio kan sudah tegas. Jangan sembarang nangkap orang, jangan ini, mediasi dulu. Ada banyak penyikapan Kapolri yang menurut saya sangat maju ya. Maju. Dan itu ya kita syukurin gitu. Maju iya. Dan ternyata itu adalah penyikapan presiden ya. Iya. Dan itu yang terakhir kan kita Mas Faisal, Mas Akbar saya kan tahu itu bahwa banyak itu Kapolres di masa dulu itu kalau diangkat jadi Kapolres yang disuani duluan adalah preman. Iya kan? Dulu enggak ada orang bicara begitu. Pak Jokowi yang mengatakan, apa kalau Kapolres datang ke preman, datang orang ormas perusuh gitu. Atas nama biar keamanan gitu. Nah kita dulu kan sering merasa gitu juga kan. Begitu ada iya, supaya penjabat, aman selama menjabat gitu. Malah datang ke rumah penjahat dulu. Itu hanya Pak Jokowi lah yang bisa mengungkap itu. Iya. Pejabat yang lain enggak ada. Gitu dulu. Berarti dulu kita merasakan, waduh Pak, itu Kapolda itu kok datang ke situ, yang di sini malah enggak didatangi. Teman ngopinya malah para preman-preman ya? Iya, yang dulu ya.
Karena apa? Dia nih preman-preman di beberapa Kapoldanya baru datang di sini, birokrasi Kapolda ini udah lama, udah dipelihara oleh preman. Kalau ada kasus ini titip, kasus ini titip. Sehingga diatur untuk ketemu dia dulu gitu. Sehingga akhirnya orang sudah jahat itu menjadi aman, malah yang baik-baik yang jadi ini. Nah itu kan Pak Jokowi kan bagus kan? Iya. Kita senang loh, iya ya kok begini gitu. Sederhana kelihatannya, Sederhana, tapi itu membumi banget gitu loh. Seperti pinjol itu udah dicari. Panggil ke OJK, Pak ini perdata nggak bisa ditindak. Pak Jokowi marah, masa jahat begitu nggak bisa ditindak? Salah seorang karyawan saya di sini jadi korban. Iya, yang bunuh diri berapa orang? Kayaknya Prof, kayaknya menteri-menteri Menko juga harus sering-sering muncul dan membahasakan hal seperti ini, Prof. Iya, Pak Jokowi terakhir bilang begitu, katanya. Para menteri pakailah panggung itu, bicara ke rakyat apa yang kamu lakukan. Kok pada diem katanya, seakan-akan kita tidak kerja. Saya kan sudah beri panggung politik itu kepada para menteri. Saya tidak pernah negur, tidak pernah apa, silakan bicara pada programnya. Sampai begitu yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tapi itu betul. Himbauan Anda itu sama dengan himbauan Pak Jokowi. Harusnya para menteri itu narasi lah ngomong ini. Iya, karena kelihatannya kadang-kadang saya lihat ya, dan saya yakin saya tidak keliru, saya tidak salah memahaminya. Semuanya diserahkan kepada presiden. Ya. Babak belur juga kan presiden kalau kayak begitu. Iya. Kan. Selama 1 jam kita berbicara dengan Pak Mahfud ini kan coba banyak sekali hal. Orang yang saya anggap diriku mengenal presiden dan kebijakan-kebijakannya, ternyata masih ada hal yang saya tidak dengar. Iya. Prof, makasih loh. Makasih juga. Menjelaskan kepada kita seperti ini. Senang saya bisa ketemu Anda lagi. Ya, saya memang menghindari untuk menghubungi teman-teman menteri ya. Takutnya saya mengganggu. Enggak apa-apa. Kalau saya enggak apa-apa. Saya tadi baru bicara, kenapa sih kalau jadi menteri itu kan orang biasa aja. Orang biasa aja. Orang mau ketemu, mau apa ya ketemu aja, mau ngomong aja. Hampir lupa saya. Kan harusnya hari ini reshuffle. Ya, lagi reshuffle itu kan isu di luar aja sebenarnya. Mungkin betul mau ada reshuffle, tapi sepenuhnya yakinlah bahwa itu yang tahu hanya Pak Jokowi. Gitu. Kan Pak Jokowi enggak pernah dan Pak Jokowi tidak mau loh didikte oleh opini gitu. Ya. Orang mengatakan ini harus reshuffle, enggak berpengaruh. Pak Jokowi itu punya tim sendiri yang menilai kinerja masing-masing menteri itu. Saya mendapat informasi istilah saya itu presisi tinggi. Saya menghindari istilah A1. Karena kalau jadi A2, A3 kan jadi lucu kan gitu ya. Saya gunakan kata presisi tinggi. Ternyata tak tunggu-tunggu. Kemarin acaranya, tadi malam saya tayangkan di podcast saya ini dengan mengatakan bahwa hari ini tanggal 8 akan ada reshuffle. Kok saya lihat Pak Jokowi itu berkunjung ke Kalimantan gitu ya. Wah nggak jadi kayak gitu. Iya. Saya begini, yang lucu juga ada beberapa kebijakan menteri di bidang saya, Pak. Ini mau diumumkan apa enggak? Kalau diumumkan nanti ada reshuffle. Nanti orangnya kena dikira ini karena mengeluarkan kebijakan ini. Atau karena tidak mengeluarkan kebijakan ini. Datang ke saya, gimana mau diumumkan sekarang apa enggak? Akhirnya ya juga ya, kalau diumumkan ini tanggal 8 di reshuffle, ini bisa jadi isu. Kalau kebetulan nih sama ini, itu Pak Presiden di bawah tekanan karena membuat ini. Atau ini di reshuffle karena tidak ngumumkan gitu. Sehingga pada akhirnya saya berpikir, Presiden tuh nggak bisa ditebak-tebak gitu. Dia sudah punya ukuran sendiri. Saya bilang umumkan sekarang, umumkan jalan. Ternyata nggak ada reshuffle, bener nggak ada apa-apa. Kami juga akhirnya banyak bertanya, Bang, itu tadi malam tayangan mengatakan hari ini tanggal 8 ada reshuffle. Mana reshuffle-nya? Emang saya presiden. Bagus tuh presiden, kalau mau reshuffle gitu, kita enggak tahu apa-apa. Besoknya tahu-tahu sudah diumumkan yang pergantian yang kemarin pertama, itu. Iya kan? Reshuffle pertama periode kedua ini. Iya. Itu kan kita kaget juga, tiba-tiba ada undangan besok pelantikan menteri katanya. 2 hari sebelumnya enggak ada cerita-cerita itu. Tiba-tiba datang. Yang diangkat menteri pun baru diberitahu itu kemarin sorenya. Jadi enggak dihubungi. Cuma sudah dipantau agar tidak jauh-jauh dari Jakarta kira-kira gitu ya. Sehingga kalau dipanggil itu tidak cari tiket pesawat, enggak dapat apa itu. Tapi dia betul-betul tidak tahu bahwa
bahwa untuk diangkat menjadi menteri atau wakil menteri itu. Nah itu hebat menurut saya, menghindari kontroversi sebelum itu. Orang silakanlah bicara apa saja, ini patut di reshuffle, ini masuk ke sini. Saya tidak percaya sama sekali kalau itu. Tidak terpengaruh untuk membaca yang kayak gitu. Tapi kalau, hanya presiden itu yang ya, tahu. tapi maksudnya gini, kalau misalnya reshuffle-nya itu menyangkut dengan pembidangannya Menko misalnya, itu nggak diajak bicara ya. Meskipun barangkali yang periode pertama kan nggak ada yang di bidang koordinasinya Pak Prof ya. Nggak ada ya. Iya. Biasanya seperti apa itu? Apa diajak ngomong atau sama sekali itu betul-betul prerogatif presiden? Presiden mungkin yang diajak bicara dari urusan teknis itu saya tenang. Tapi begini, kalau presiden mengatakan pejabat itu, misalnya membentuk tim ya, kan banyak tim. Ini panitia seleksi apa, panitia seleksi KPK, panitia apa. Ini mau jadi pejabat apa. Presiden tuh namanya siapa aja sih? Dibuat aja SK-nya yang banyak di situ. Misalnya, oh ini nanti yang jadi Pak Akbar, yang jadi Pak Mahfud, yang jadi apa. Dibuat aja, tidak ada yang tahu yang mana. Pada saat terakhir tanda tangan, tutup, kirim. Ini disobek semua. Hebat kan? Anda bayangkan kan? Dan itu menghindari orang. Nggak ada yang bisa menebak gitu kalau kayak gitu. Sehingga ketika saya ditanya siapa? Ya saya tahu calon-calonnya, tapi siapa itu? Misalnya presiden semuanya SK-nya siap. SK untuk Pak Akbar ada, ini ada. Nanti pada saat terakhir, sudah detik-detik terakhir diambil satu tanda tangan. Yang lainnya robek. Hebat kan? Hebat. Bro, makasih. Saya bilang, nggak bisa Pak Jokowi itu digiring oleh opini. Anda mengopinikan gini, enggak. Dia punya sendiri. Iya. Analisis. Anda tahu kan membantu Pak Jokowi. Nggak bisa gitu. Dia diam aja, tapi dalam itu. Ya. Jadi teman-teman, para penonton, setidaknya yang merasa diri layak menjadi menteri, teruslah berharap. Siapa tahu Anda yang dihubungi untuk kita gitu. Prof, sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Mas. Saya enjoy dan saya yakin penonton Akbar Faisal Unsensor akan banyak mendapatkan informasi dari makasih, Mas. Komunikasi seperti ini. Ya. Saya terus mengikuti karena Anda. Suka saya. Baik, pemirsa, itu tadi komunikasi dan wawancara atau diskusi saya dengan Menteri Utama Menko Polhukam, Menko Polhukam di pemerintahan Pak Jokowi. Orang yang saya hormati, sebenarnya senior saya dan tandem saya pada banyak peristiwa-peristiwa politik. Silakan menyimpulkan sendiri, tapi setidaknya kita tahu bahwa pemerintahan ini sedang bekerja. Kita berikan dukungan apa yang layak kita dukung, dan kita kritisi yang memang harus kita kritisi. Sebab ternyata juga pemerintah tidak menutup diri untuk itu. Ya. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan waktunya menonton program saya ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.